Belum. Ah, tapi kalau kalau belum berarti kita mundur ya ke kita kan memang acak ya, biar kita apa namanya nggak PT. Tapi silakan ya, Wah, dibuka sekarang bab tentang ibadah dan macam-macamnya ya. Sama halaman berapa kemarin tuh? Pembahasan di kitabnya itu loh. Ibadah halaman berapa? Udah ketemu belum ya, Wah? Halaman berapa? Pembahasan tentang puasa. Halaman 22 Ustaz. Nah, antum ya, baca ya. Nanti gantian nunjuk yang lain nunjuk yang lain kayak biasanya ya. Silakan, syukran. Tafadhol. Silakan. Nah, Ustaz. Bismillah. Pasal 10. Puasa. Materi pertama. Halaman 22. Pasal 11. Puasa. Materi pertama. Definisi puasa dan waktu turunnya perintah wajib puasa. A. Definisi puasa. Puasa ialah menahan diri dengan niat ibadah dari makan dan minum, hubungan suami istri, dan dari semua hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. B. Waktu turunnya perintah wajib puasa. Puasa diwajibkan pada hari Senin bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Materi kedua. A. Keutamaan puasa. 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Puasa adalah perisai dari neraka sehingga perisai salah seorang dari kalian dari perang. Hadis riwayat Ahmad. Dua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah Azza wa Jalla, maka Allah menjauhkan wajahnya dari neraka sejak hari tersebut selama 70 tahun. Muttafaqun alaih. Tiga, sesungguhnya orang yang berpuasa mempunyai doa yang tidak ditolak ketika ia berbuka puasa. Empat, di surga terdapat pintu yang di surga terdapat pintu yang denaga nama Ar-Rayyan yang dikhususkan untuk orang-orang berpuasa. B. Manfaat-manfaat puasa. Manfaat spiritual seperti melatih kesabaran, memunculkan sifat takwa. Dua, manfaat sosial membiasakan umat teratur, cinta persamaan, membentuk perasaan kasih sayang, akhlak berbuat baik, melindungi masyarakat dari keburukan dan kerusakan. Tiga, manfaat kesehatan dapat membersihkan usus-usus, memperbaiki lambung, meringankan badan dari himpitan-himpitan dan kegemukan. C. Puasa-puasa sunnah. Satu, puasa hari Arafah bagi selain jamaah haji. Dua, puasa Asyura. Tiga, puasa 6 hari di bulan Syawal. Empat, puasa 10 pertama bulan Zulhijjah. Lima, puasa bulan Muharram. Enam, puasa tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah. Tujuh, puasa hari Senin dan Kamis. Delapan, puasa Daud. Sembilan, puasa bagi bujangan yang belum mampu menikah. D. Puasa-puasa yang makruh taznih. Satu, puasa hari Arafah bagi orang yang berada di Arafah. Dua, mengkhususkan hari Jumat dan Sabtu untuk berpuasa. Tiga, puasa akhir Sya'ban. Puasa-puasa yang makruh tahrim. Satu, puasa hari Arafah bagi orang yang berada di Arafah. Dua, mengkhususkan hari Jumat dan Sabtu untuk berpuasa. Tiga, puasa akhir Sya'ban. Puasa-puasa yang makruh tahrim. Satu, puasa wisol, puasa pada hari yang diragukan, yaitu pada tanggal 30 Sya'ban. Dua, puasa sepanjang tahun tanpa buka puasa. Tiga, puasa istri tanpa izin suaminya, padahal suaminya ada di tempat. Puasa yang diharamkan. Satu, puasa pada 2 hari raya. Dua, puasa hari hari tasyrik. Tiga, puasa ketika menjalani haid dan nifas bagi wanita. Empat, puasa orang sakit yang dikhawatirkan meninggal karena puasa. Materi keempat. A. Kewajiban puasa Ramadan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 185. B. Keutamaan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat 5 waktu, salat Jumat ke Jumat berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan selanjutnya, itu menghapus dosa-dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim.
Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu dan jin-jin pembangkang dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada satupun pintunya dibuka. Pintu-pintu surga dibuka dan penyeru berseru, "Hai pencari kebaikan, datanglah, dan hai pencari keburukan, berhentilah. Allah mempunyai orang-orang yang terbebas dari neraka dan itu terjadi setiap malam." Hadis riwayat At-Tirmizi. Materi kelima, keutamaan perbuatan baik pada bulan Ramadan. Pertama, sedekah. Kedua, qiyamul lail. Ketiga, membaca Al-Quran. Keempat, iktikaf. Kelima, umrah. Selanjutnya silakan Ukhti Azkia. Materi keenam, penentuan bulan Ramadan. Materi keenam, penentuan bulan Ramadan. Penetapan bulan Ramadan yaitu dengan menggenapkan bulan Sya'ban atau melihat hilal atau bulan sabit. Materi ketujuh, A. Syarat-syarat puasa. Puasa wajib kepada seorang muslim. Puasa wajib kepada seorang muslim yang berakal dan balik. Adapun untuk wanita muslimah, ia disyaratkan bersih dari darah haid dan nifas. B. Musafir. Apabila musafir mempunyai kekuatan untuk berpuasa, kemudian berpuasa itu baik, dan musafir yang mendapatkan dirinya lemah, kemudian tidak berpuasa itu juga baik, kemudian dia menggantinya di hari yang lain. C. Orang sakit dan orang yang lanjut usia. A. Jika ia mampu berpuasa tanpa kesulitan, ia berpuasa. B. Jika ia tidak mampu berpuasa dan ada harapan sembuh dari sakitnya, ia boleh tidak berpuasa kemudian menggantinya. C. Jika orang lanjut usia atau orang sakit yang sakitnya tidak diharapkan sembuh dari sakitnya, ia tidak berpuasa dan bersedekah setiap hari. Ia tidak berpuasa dan bersedekah setiap hari yang ia tidak berpuasa. D. Wanita hamil dan ibu menyusui. Jika wanita hamil dan menyusui mengkhawatirkan keselamatan dirinya dan anak atau janinnya, ia tidak berpuasa kemudian menggantinya. Jika ia berkecukupan, ia bersedekah atau membayar fidyah setiap hari yang ia tinggalkan agar lebih sempurna. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Materi ke-8. A. Rukun-rukun puasa. Yang pertama, niat. Jika puasa sunnah, maka sah berniat setelah terbit fajar dengan syarat ia belum makan dan minum. 2. Imsak, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. 3. Waktu yaitu siang hari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. B. Sunah-sunah puasa. 1. Menyegerakan berbuka puasa. 2. Berbuka puasa dengan kurma matang. 3. Berdoa ketika berbuka. 4. Sahur dan mengakhirkannya. C. Perkara-perkara yang makruh dalam puasa. 1. Berlebih-lebihan dalam berkumur. 2. Mencium istri jika menimbulkan syahwat. 3. Terus-menerus melihat istri dengan syahwat. 4. Memikirkan seks. 5. Menyentuh wanita dengan tangan. 6. Mengunyah karet. 7. Mencicipi makanan. 8. Berkumur bukan untuk wudhu. Dan yang terakhir, yang ke-9, yaitu berbekam. Materi ke-9. A. Hal-hal yang membatalkan puasa tetapi tidak wajib membayar kafarat. 1. Masuknya cairan ke dalam perut melalui hidung, mata, telinga, dubur, atau kemaluan wanita. 2. Masuknya air ke perut akibat berlebih-lebihan dalam berkumur. 3. Keluar mani akibat menghayalkan wanita atau mencium istri. 4. Orang yang makan dan minum karena menyangka masih malam atau karena menyangka waktu berbuka telah tiba.
5. Orang yang makan, minum karena lupa, kemudian ia ingat akan tetapi ia tidak menahannya. 6. Muntah dengan sengaja. 7. Masuknya sesuatu ke dalam perut melalui mulut, sesuatu yang bukan makanan. 8. Tidak berniat puasa. 9. Murtad dari Islam. B. Hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib membayar kafarat. 1. Melakukan hubungan suami istri dengan sengaja tanpa paksaan. 2. Makan dan minum dengan sengaja. C. Hal-hal yang boleh dikerjakan dalam berpuasa, yaitu 1. Menggunakan siwak. 2. Mendinginkan badan dengan air karena kepanasan. 3. Makan dan minum dan melakukan hubungan suami istri hingga terbit fajar. 4. Bepergian karena ada keperluan. 5. Dibolehkan berobat dengan obat apa saja yang halal dan tidak masuk ke perut. 6. Memakai minyak wangi. D. Hal-hal yang ditolerir, yaitu 1. Menelan ludahnya sendiri. 2. Muntah dan air muntahnya tidak masuk lagi ke perutnya setelah keluar ke ujung lidahnya dan menelan lalat dengan tidak sengaja. 3. Masuknya debu, debu jalan atau pabrik atau asap lain yang tidak bisa dihindari. 4. Dalam keadaan junub hingga siang hari. 5. Bermimpi. 6. Makan dan minum karena lupa atau salah. Materi ke-10. A. Kafarot. Kafarot ialah sesuatu yang menghapus dosa karena tidak taat kepada Allah. Karena ketidaktaatannya itu, ia telah melakukan satu dari tiga hal. Karena ketidaktaatannya itu, ia harus melakukan satu dari tiga hal. Memerdekakan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin, dan jumlah kafarat sesuai dengan jumlah pelanggaran. B. Hikmah adanya kafarat. Adapun hikmah disyariatkannya kafarat ialah untuk melindungi syariat dari dipermainkan seenaknya atau dari kehormatannya dilanggar atau membersihkan jiwa muslim dari akses-akses dosa pelanggaran yang dikerjakannya tanpa udzur. Afwan Ustadz, ini dilanjut atau gimana? Ya, gantian, gantian. Ditunjuk silakan yang lain. Bab puasa selesai Ustaz? Atau kembali ke sholat lagi? Oh, oh ini sudah selesai toh. Pembahasan taib, taib. Pembahasan sholatnya, pembahasan sholat sudah selesai belum? Pembahasan sholat. Kalau yang diulangin belum Ustaz? Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kurang lebih seperempatan lagi udah kita akhiri. Silakan, lanjut aja nggak apa-apa. Ya, baik Ustaz. Kita sholat nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Selanjutnya Ukti Nur Ain Wison. Ini yang ini materi ke-9. Naam, Pak Afan halaman berapa? Ini yang di screen, share screen kelihatan nggak? Hmm, naam, naam. Halaman 10.
Materi ke-9. Sholat qashar, sholat jamak, sholat orang sakit, dan sholat dalam keadaan genting. A. Sholat qashar. Pengertian sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat dengan tetap membaca Al-Fatihah dan surah. Yang kedua, hukum sholat qashar. Disyariatkan berdasarkan Quran dan Sunnah. Quran Surah An-Nisa ayat 101 dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat qashar adalah sedekah yang disedekahkan Allah kepadamu, maka terimalah sedekahnya. Muttafaqun alaih. Perjalanan yang disunahkan mengqashar sholat di dalamnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi jarak perjalanan yang di dalamnya dibolehkan mengqashar sholat. Tapi setelah para sahabat dan para tabi'in memperhatikan jarak perjalanan yang ditempuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para ulama menyimpulkan bahwa jarak perjalanan yang dibolehkan untuk diqashar sekitar 4 barit. 1 barit 12 mil, yaitu 48 mil. Ini merupakan jarak minimal kebolehan mengqashar sholat. Permulaan dan penutupan sholat qashar. Musafir dibolehkan mengqashar sholatnya dari semenjak ia keluar meninggalkan pemukiman penduduk di daerahnya dan selama perjalanannya hingga ia kembali lagi ke daerahnya. Kecuali jika ia berniat untuk menetap selama 4 hari atau lebih di daerah tujuan, maka ia harus menyempurnakan sholatnya dan tidak boleh mengqasharnya. Sholat sunnah dalam perjalanan. Seorang muslim ketika dalam perjalanan dibolehkan meninggalkan sebagian sholat sunnah rawatib dan yang lainnya, kecuali sholat sunnah subuh serta sholat witir. Yang keenam, ketentuan pelaksanaan sholat qashar berlaku umum mencakup seluruh musafir. Tidak ada perbedaan antara musafir yang berkendaraan dengan musafir yang berjalan kaki, dan antara yang berkendaraan onta atau pesawat kecuali yang berkendaraan kapal laut, jika ia tidak turun dari kapal lautnya selamanya. D. Sholat jamak. Hukum sholat jamak. Sholat jamak merupakan rukhsah yang boleh dilakukan, kecuali menjamak 2 sholat zuhur dan sholat asar. Pada hari Arafah di Arafah serta menjamak 2 sholat isya, yaitu maghrib dan isya saat bermalam di Muzdalifah. Yang kedua, tata cara sholat jamak yaitu jamak takhir dan jamak takdim. C. Sholat orang sakit. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatlah kamu sambil berdiri. Jika kamu tidak mampu, maka sholatlah kamu sambil duduk. Jika kamu mampu, maka sholatlah kamu sambil berbaring. Dan jika tidak mampu, maka sholatlah kamu sambil terlentang. Imam Bukhari. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ukhti Sofi. Atau Ukhti Lestari. Silakan. Nah, sampai sholat khauf ya. D. Sholat khauf. 1. Ketentuan hukum syariatnya.
Sholat khauf disyariatkan berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 102. 2. Sifat sholat khauf. Hadis Sahal bin Haitsamah bahwa satu kelompok berbaris bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang satu kelompok berdiri menghadap musuh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat satu rakaat bersama kelompok yang berbaris bersamanya. Kemudian beliau tetap berdiri sedang kelompok tersebut meneruskan sholat, kemudian pergi menghadapi musuh. Kemudian datang kelompok lain, kemudian Nabi sholat bersama mereka pada rakaat yang tersisa. Kemudian beliau duduk sedang mereka meneruskan sholat sendiri-sendiri, kemudian beliau salam bersama mereka. Hadis riwayat Muslim. 3. Jika tidak mungkin membagi pasukan tentara karena peperangan sedang berkecamuk dan situasinya sangat genting. Jika perang berkecamuk dengan sengit, sehingga pasukan tidak bisa dibagi dua, maka semua tentara sholat sendiri-sendiri dalam kondisi apapun. Berjalan atau di atas kendaraan, menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Dengan memberi isyarat. Allah Ta'ala berfirman, jika kalian dalam keadaan takut, bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Surat Al-Baqarah ayat 239. 4. Tentara muslim yang sedang mengintai musuh atau tawanan yang melarikan diri. Hendaknya mereka sholat sendiri-sendiri dalam kondisi apapun, baik berjalan maupun berkendaraan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 139. Materi ke-10, sholat Jumat. A. Hukum sholat Jumat. Sholat Jumat hukumnya wajib. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Rasulullah SAW bersabda, sholat Jumat adalah hak yang diwajibkan Allah kepada setiap muslim, kecuali budak atau wanita atau anak kecil atau orang sakit. Hadis riwayat Abu Dawud. B. Hikmah disyariatkannya sholat Jumat. Mengumpulkan orang mukallaf untuk menerima nasihat kaum muslimin untuk kemaslahatan mereka di dunia dan akhirat supaya mereka mendengar anjuran dan ancaman yang membuat mereka siap melaksanakan kewajiban-kewajibannya. C. Keutamaan hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, hari terbaik di mana matahari terbit di dalamnya ialah hari Jumat. Pada hari itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan, dimasukkan ke surga, dikeluarkan daripadanya, dan hari kiamat tidak terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. D. Etika dan hal-hal yang patut dilakukan pada hari Jumat oleh orang yang akan menghadiri sholat Jumat. 1. Mandi. 2. Mengenakan pakaian yang bersih. 3. Menggunakan parfum. 4. Berangkat sholat segera. 5. Sholat sunnah 4 rakaat atau lebih ketika masuk masjid. 6. Tidak berbicara atau bermain ketika imam sedang khutbah. 7. Sholat tahiyatul masjid walaupun imam sedang khutbah. 8. Tidak boleh melangkahi pundak-pundak manusia. 9. Haram jual beli setelah azan. 10. Memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi. 11. Memperbanyak doa. E. Syarat-syarat wajib Jumat. Laki-laki, merdeka, balik, sehat, dan mukim. F. Syarat sahnya sholat Jumat. Syarat-syarat sahnya sholat Jumat, desa, masjid, dan ada khutbah. G. Salat Jumat tidak diwajibkan atas orang yang jauh dari suatu perkampungan. Dilanjutkan Ukhti Nabila.
Ayo, cepat ya, Eko. Wan atau Uhti Abidah. Baik, sebentar. Yang Untuk mana? apa namanya? Untuk sholat witirnya pekan depan ya, insya Allah. Sampai ini aja, Nah, selesaikan Ustaz. aja sampai ini aja. Sholat Jumat aja. Syarat sahnya sholat Jumat itu apa? Berarti yang syarat sah sholat Sholat Jumat witir. ini. Yang witir nggak usah. Pekan depan insya Allah. Ditunggu ya, Bu. Baterainya F. mau habis ini. F. Syarat sahnya sholat Jumat. Gede banget. Syarat-syarat eh, syarat-syarat sahnya sholat Jumat. Desa, masjid, dan ada khutbah. G. Sholat Jumat tidak diwajibkan atas orang yang jauh dari suatu perkampungan. H. Orang yang hanya mendapatkan 1 rakaat sholat Jumat atau kurang dari itu. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari suatu sholat, berarti ia telah mendapatkan seluruhnya. Muttafaqun alaih. Jumlah penyelenggaraan jamaah sholat Jumat di suatu daerah. Jika masjid raya sudah tidak mampu menampung jamaah dan tidak dapat diperluas lagi, maka diperbolehkan mendirikan Jumatan di suatu masjid atau sejumlah masjid lainnya. Terus ini lanjut ke gimana, Ustaz? Baik. Untuk witir udah ya selesai dong. Baik. Nah, Ustaz. Untuk sholat witir sudah insya Allah pekan depan ini. Jazakallah barakallahu fikum jami'an untuk pertemuan hari ini dari awal tadi pagi sampai sekarang. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang akan. Silakan baca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. anta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.